Bang Edi Mulyadi justru menjadi pahlawan sekarang, bahwa apa yang dia ungkapkan, apa yang dia sampaikan, ya, analisis atau penelitian dari Koalisi Indonesia Bersih itu ternyata di dalam sidang itu benar adanya, dan ini sangat menolong gitu ya, sehingga dia terbebas sedikit saja itu Bung Aziz ya. Itu coba terbongkar kebenaran ini yang dikatakan oleh Allah SWT. Nah, sama dengan khilafah, nanti itu akan malu rezim ini ya, sampai MUI itu loh takut ini, sehingga menegakkan kebenaran ya, bahwa khilafah jihad itu adalah ajaran Islam, dilarang menstigmatisasi. Berarti itu haram menstigmatisasi, itu maksudnya itu sebetulnya itu berdosa ya. Kalau tidak di tidak selamat ya. Kalau tidak diperkenalkan secara masif oleh diserang-serang, dikriminalisasi, ditindas-tindas. FPI dikatakan dia ada hubungannya dengan teroris, tapi tidak ada sama sekali. Khilafah dia akan mengganti, ada perspektif luar biasa Indonesia Bersyariah, tidak ada kesalahan sedikit pun gitu beliau ini. Nah, demikian juga beliau ini nanti insya Allah mungkin akan diangkat oleh Allah SWT. Amin. Ini jaminan Allah SWT. Kalau kita tidak berhenti dan yakin takdir terbaik, maka akan dibuka oleh Allah. Sama dengan Hizbut Tahrir Indonesia. Dituduh oleh Ansar Bek, Hizbut Tahrir ini bahaya ini. Kalau dia dibiarkan ini, maka ribuan ton bom akan meledak di Sintang itu. Coba dicari, tidak ada sama sekali. Jadi terpinggal-pinggal akhirnya. Maksudnya bom pemikiran kali. Loh, jangan dipelintir lagi, nanti salah itu di sidang itu coba. Sehingga tidak ada sama sekali dia. Dituduh makar tidak ada. Dituduh apa lagi? Kudeta tidak ada. Mengganti Pancasila, lo nggak ada. Malah yang ganti orang lain, malah justru penyelenggara negara mengatakan Indonesia ini sudah kapitalis liberal total. Coba. Nah, itu saja. Kalau saya ringkas seperti yang dikatakan Bung Aziz tadi, ini sangat luar biasa. Memang dakwah Rasulullah SAW ketika di Mekah itu memang dakwah politik dia, ya, tanpa kekerasan dia, ya. Jadi dakwah secara intelektual menyadarkan, karena Islam tadi ini adalah merupakan kekuatan mukjizatnya itu Al-Quran, ya, keimanan, pemikiran, sakofah gitu. Inilah yang akan menghancurkan lawan gitu. Nah, baru kalau di Madinah, tapi lihat Rasulullah ini. Menurut Gusmus, perbedaan dakwah zaman Nabi dan zaman sekarang, Allah memerintahkan sholat maka yang pertama kali melaksanakan salat adalah Rasulullah. Disuruh haji, maka Rasulullah yang pertama kali melaksanakan haji. Disuruh menghormati orang tua, maka Rasulullah lah yang pertama kali menghormati orang tua. Disuruh menghargai tetangga, maka Rasulullah yang pertama kali menghargai tetangga. Lanjut Gusmus, kalau Kanjeng Nabi mengajak mendidik orang metodenya melalui diri sendiri. Tapi kalau sekarang tidak begitu, menurutnya, inilah yang kadang membedakan cara dakwah Nabi dengan orang-orang zaman sekarang. Ajakan seringkali mengalami kesenjangan dengan perilaku dari si pengajak. Ada mungkin satu atau dua tapi kebanyakan tidak. Menganjurkan rukun, ia sendiri provokator. Menganjurkan untuk dermawan, ia sendiri medit atau kikir. Kalau ia menganjurkan ke barat tapi ia tenguk-tenguk atau diam itu sudah. Itulah perbedaan dakwah zaman Nabi dan zaman sekarang menurut Gusmus, dan itu memang benar adanya. Orang sekarang berdakwah sesuai kebutuhan, kalau tidak buat diri sendiri untuk kelompoknya. Jika benar ngikuti dakwah Nabi silahkan tiru dakwahnya. Ya, nah makanya Rasulullah sampai ketika dikatakan kahin, bahlul, orang yang owah dan lain sebagainya, tidak bisa Rasulullah. Sampai diumumkan bunuh gitu. Nah, ketika dihukumkan bunuh dan mereka juga masih merayu Rasulullah, wahai Muhammad, kamu ini berhenti sajalah, sudah tidak punya daya dan upaya kamu ini, ya, backing-backingmu sudah meninggal, istri meninggal, paman meninggal, anak laki-laki meninggal, sudah kamu tidak punya apa-apa, sudah ikut aja gitu. Langsung turun ya ayat inna syani'aka wal abata, sesungguhnya orang yang mencaci kamu itulah yang akan terputus. Apa? Ya, Khalid bin Walid itu anaknya Walid bin Mughirah itu terputus dia dengan orang tua karena kekuatan Islam. Ikrimah terputus dengan Abu Jahal. Gembong ini, ini mungkin sekarang seperti Pak Jokowi dia. Oh iya, maksudnya pemukanya gitu, terpisah dengan anaknya. Nah ini kekuatan Al-Quran tadi, tak sama. Gitu. Abu Lahab itu punya 3 anak, 2 anak masih kafir, 1 masuk Islam.
dan Rasulullah meninggal malah dilanjutkan para sahabat, dan sekarang sampai kepemimpinan Islam hilang pun Islam masih meluas. Kenapa? Karena Rasulullah itu memiliki warisatul anbiya. Nah itu tak sama. Nah demikian juga kalau saya lihat nanti terus, apakah tidak mungkin sekarang tak sama ketika Fir'aun itu luar biasa, coba ternyata setelah diskusi ya akhirnya disepakatilah, kalau begitu tunjukkan kekuatanmu. Nah, aku juga datangkan tukang sihir. Ternyata tukang sihir melihat kebenaran mukjizat, dan dia masuk Islam, gitu ya Sob. Apakah tidak mungkin Korea ini kemudian sadar? Insya Allah atas izin Allah. Loh ya, karena Pak Jokowi bilang dengan nikel ini 510 triliun per tahun.